Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita eh, melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, mari kita buka ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya akan bacakan firman Tuhan ini di kita demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kemudian mari kita lihat lagi pasal 8, ayat 1b sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai 4. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Namun Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Satu lagi mari kita lihat di dalam pasal 11. Kita lihat ayat 19 sampai 21. Pasal 11 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sementara itu saudara-saudara yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Nah, pada hari Selasa yang lalu, saudara-saudara, ketika kami ke rumah AI Ciunyun ya di Gunung Sahari, jadi sangat bersyukur karena apa yang kita mulai doakan itu mulai kita mengerjakannya, khususnya di dalam menjangkau komunitas Belitung di sana ya. Jadi kemarin kita pergi, baik saya, Contoh Robin, juga ada Pak Thomas dan istri, dan Cimeri yang ikut. Karena Pak Homeo belum bisa ikut ya. Jadi beberapa yang kumpul di sana ya. Khususnya ada 3 yang memang masih belum percaya kepada Tuhan. Walaupun memang yang hadir belum banyak, kami semua hanya 12 orang. Maksudnya teman-teman AI Cunyun ini yang hadir, tetapi kami melihat Tuhan juga membukakan jalan buat kita karena kami bisa sharing-sharing. Jadi kami lebih banyak sharing kemarin, termasuk sharing-sharing penginjilan begitu ya. Jadi saya melihat ini adalah satu hal yang baik, dan ini sebenarnya kerinduan hati kita ya. Kerinduan hati daripada AIC Union juga sebenarnya, karena dia punya teman-teman itu rata-rata belum mengenal kepada Tuhan. Dan rencana nanti tanggal 10 Desember kita akan lakukan lagi satu kali. Jadi nanti harapan itu tanggal 12 Desember itu mereka diundang untuk ikut Natal Usia Indah, dan sekaligus nanti untuk Natal umum kita juga. Mungkin memang rencana nanti saya tidak ikut karena sepertinya kalau pendeta itu datang ya, jadi mereka itu kalau sudah dengar musyrik datang, mereka sudah antipati. Jadi agak-agak sedikit mereka tidak mau datang, karena biasanya kami itu kalau datang, kalau besuk itu ya, jadi mereka sudah kumpul ya. Jadi kalau mereka lihat oh pendeta datang, mereka langsung bubar gitu. Jadi nggak ada yang tertinggal. Jadi ini kita coba pakai strategi yang baru untuk besok itu, supaya untuk tanggal 10 maksudnya ya. Nah, tapi saya melihat begini saudara. Jadi memang
doa untuk jiwa-jiwa baru atau doa untuk misi itu memang sesuatu yang menjadi satu doa, salah satu doa yang begitu indah yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan ini. Yaitu adalah satu doa yang tentunya supaya Tuhan itu boleh memberikan kita satu sukacita, satu kebahagiaan di dalam kita melihat ketika orang bisa mendengar Injil dan terlebih ketika mereka percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat bahwa sebenarnya sukacita kita di dalam pekerjaan Tuhan ini adalah sukacitanya ketika melihat orang yang bertobat bisa percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat saudara, itu adalah kita melihat satu mukjizat terbesar yang dikerjakan oleh Tuhan, yaitu adalah mukjizat pertobatan. Dan minggu ini kita melihat itu papanya Ferry ya, namanya Fendi, Kofendi. Dan yang sebelumnya dia itu adalah Tatung ya, yang sebenarnya orang yang sangat-sangat tidak mengenal kepada Tuhan, sangat keras kepala. Dan boleh dikatakan dia itu seperti seorang preman ya. Tapi kemudian dia itu bisa mengenal Tuhan ketika minggu kemarin itu dengar sharing dia. Waduh, saya melihat ini hanya Tuhan yang bisa mengubah hatinya. Dan akhirnya saudara besok dia bisa mau dibaptis dan itu sesuatu anugerah dari Tuhan kalau kita lihat. Karena yang bisa mengubah orang berdosa yang akhirnya itu begitu keras bisa berbalik kepada Tuhan. Semua itu pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus di dalam hati mereka. Dan kalau kita melihat misi itu sendiri adalah isi hati Tuhan sebenarnya bagi gereja Tuhan. Dan bagi dunia ini kalau kita perhatikan ya. Karena Allah kita sendiri itu juga adalah Allah yang bermisi. Dan dia sendiri juga yang telah menyatakan misinya kepada umat pilihannya di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita lihat di dalam zaman Abraham ya. Mula-mula Allah menyatakan kepada Abraham sebagai umat pilihannya bahwa lewat dia itu adalah bangsa di dunia ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan kemudian di dalam perjalanan kehidupan Abraham pasti dia sudah punya satu visi yang besar dari Tuhan. Bahwa lewat kehidupannya, bahwa orang-orang di muka bumi ini akan diberkati Tuhan, akan mengenal kepada Tuhan. Maka kita melihat bagaimana kemudian orang-orang Israel. Tentunya itu adalah menjadi satu bagian daripada visi dan misi Tuhan di tengah dunia. Sehingga akhirnya itu di dalam umat perjanjian lama, khususnya keturunan Abraham ini, mereka umat PL bisa mengenal kepada Tuhan. Dan kemudian kita juga sangat meyakini bahwa kemudian mereka yang telah diberkati oleh Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Maka kemudian umat-umat di dalam perjanjian lama ini, mereka menjadi orang-orang yang terus memberitakan Injil. Sehingga kita bisa melihat lagi bagaimana kemudian orang-orang di dalam perjanjian baru menjadi orang-orang yang bisa mengenal Tuhan, mengenal Kristus. Dan kemudian kalau kita perhatikan saudara, mereka yang kemudian di dalam perjanjian baru memberitakan Injil, dan kemudian Injil itu disebarkan ke seluruh dunia. Sehingga orang-orang akhirnya dimenangkan sampai kepada kita hari ini, itu adalah juga menjadi orang-orang yang akhirnya bisa percaya kepada Kristus. Dan itu kalau kita perhatikan bahwa kita sebagai umat Tuhan yang hari ini boleh menjadi umat yang diberkati dan dipanggil untuk menjadi berkat, kita tahu itu adalah sebagai jawaban doa. Sebagai jawaban daripada pergumulan mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan di dalam perjanjian baru, saudara. Dan umat perjanjian baru kalau kita perhatikan, itu juga adalah jawaban doa daripada mereka yang telah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, mentaati firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan umat Tuhan di dalam perjanjian lama kalau kita perhatikan, itu jawaban doa daripada Abraham sendiri yang memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Jadi kalau kita melihat saudara, kita melihat satu perjalanan daripada misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di mana umat Tuhan di dalam perjalanan sejarah, Tuhan mempunyai visi dan Tuhan juga mempunyai satu rencana besar bagi mereka. Dimulai dari Abraham kepada seluruh umat perjanjian lama, khususnya umat pilihan Tuhan. Dan kemudian kepada mereka di perjanjian baru yang kemudian mengenal Kristus. Dan kemudian setelah itu kepada mereka, yaitu adalah yang hari ini
kepada kita khususnya umat Tuhan yang kemudian diberkati Tuhan dan kemudian dipanggil untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Supaya di dunia ini banyak orang boleh mengenal Tuhan bahkan sampai ke ujung bumi dan dunia ini boleh dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan tentunya visi misi ini diberikan oleh Tuhan kepada gereja Tuhan. Karena gereja itu adalah bagian daripada visi dan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau kita melihat saudara pelayanan misi ini yang telah diberikan oleh Tuhan ini, tentunya itu adalah bukan sebuah program di dalam sebuah gereja, bukan. Seringkali mungkin orang berpikir misi itu adalah satu program, apalagi lebih menyempitkan lagi itu adalah misinya programnya misi. Jadi misi program misi, saudara. Jadi seolah-olah itu adalah bukan misi Tuhan yang besar. Padahal kalau kita melihat saudara, misi itu adalah satu tujuan Tuhan bagi gereja Tuhan. Itu bukan programnya misi. Itu adalah inisiatifnya Allah sendiri. Karena kalau kita melihat Allah Bapa sendiri yang telah menginisiasi bagaimana misi ini yang telah digenapi oleh kedatangan Kristus ke dalam dunia yang telah rela sampai mati bagi kita dan bangkit dan hidup dan memberikan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepada Dia. Dan keberhasilan daripada misi ini kalau kita lihat kemudian digenapi oleh Allah Roh Kudus. Dan kita melihat karya Roh Kudus itu begitu luar biasa di dalam pekerjaan misi yang membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat itulah misi dimulai dari Allah sendiri. Pekerjaan Allah Tritunggal di dalam dunia ini. Maka Tuhan Yesus sendiri kemudian berkata setelah Dia bangkit dari antara orang mati, setelah Dia bangkit, Dia berkata kepada murid-muridnya, sebagai Bapa, sebagaimana Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia ini, demikian juga aku mengutus kamu ke tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah misi, itu bukan program. Tetapi misi itu adalah gereja Tuhan. Misi itu bukan sebagian daripada beberapa orang Kristen saja. Tetapi misi itu adalah visinya gereja di tengah-tengah dunia ini. Gereja itu ada karena visi, karena misi dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini salah satu konsep misi yang kita dapatkan di dalam Alkitab. Maka kalau kita melihat tadi, di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 8, kita akan melihat bahwa sebenarnya ini adalah satu perintah dari Tuhan. Dan kita tahu, untuk kita bisa memahami dan mengerti Kisah Para Rasul ya, dari pasal 1 sampai pasal 28, saudara-saudara, kita melihat itu adalah untuk memahaminya, kita bisa memahami setiap pelayanan itu dari pasal 1 ayat 8. Ya. Jadi di dalam pasal 1 ayat 8 ini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ini adalah kunci di dalam kita melihat Kisah Para Rasul secara keseluruhan, saudara. Karena kalau kita melihat pasal 1 ayat 8 ini, itu adalah satu perintah dan penggenapan daripada perintah yang sangat. Satu ayat ini, saudara, itu adalah kita melihat penggenapannya semua di dalam pasal 1 sampai pasal 28. Jadi pemberitaan Injil, pelayanan misi itu boleh terus dikerjakan. Dan kita melihat ini adalah satu bagian yang sangat penting di dalam Alkitab. Karena kita juga bisa melihat bagaimana orang-orang Kristen yang pertama, gereja pertama, itu adalah mereka memberitakan atau menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau kita melihat, saudara, bagaimana kemudian misi itu terus berkembang. Nah, kita melihat ya, di dalam pasal 1 ayat yang, di dalam pasal 8 maksudnya, di dalam pasal 8 ayat yang pertama, saudara, kita melihat di sana dikatakan ya, pasal 8 ayat 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi saudara, karena penganiayaan, kemudian Injil itu terus tersebar. Ya, karena penganiayaan sehingga banyak orang itu tersebar. Dan kemana mereka? Itu adalah ada di Yudea, ada di Samaria. Nah, di pasal 1 ayat 8 tadi dikatakan itu mereka menjadi saksi Tuhan dari Yerusalem, Yudea, Samaria.
sampai ke ujung bumi. Dan saudara, di sini kita lihat bagaimana kemudian mereka mulai tersebar di dalam memberitakan Injil. Meskipun memang itu adalah terjadi di dalam satu kondisi penganiayaan, saudara. Dan kemudian kalau kita melihat lagi di dalam pasal 11 ayat 19 tadi, saudara, di sana kita melihat lagi bahwa mereka yang tersebar itu juga karena penganiayaan, ya. Kemudian terus mereka memberitakan Injil Tuhan. Nah, ini adalah salah satu cara Tuhan di dalam Dia memberitakan Injil, di dalam Dia menyebarkan akan pengenalan akan Tuhan ke seluruh dunia. Nah, saudara, kalau kita melihat memang di sini ada terjadi satu pekerjaan iblis, ya. Tetapi kalau kita melihat, saudara, ini sebenarnya tidak pernah terlepas daripada kedaulatan Tuhan, dari campur tangan Tuhan. Saudara, di dalam kata tersebar yang dikatakan di sini, saudara, ya, mereka itu tersebar, itu Lukas memakai satu penerjemahan atau satu kalimat, itu adalah katanya, itu adalah satu kata, maksudnya itu adalah diaspora yang biasa kita tahu, saudara. Nah, kata diaspora itu sebenarnya punya satu makna. Kalau kita perhatikan, itu bukan sekedar terjadi, bukan. Itu kata diaspero, itu adalah sama seperti seorang petani yang menyebarkan benih secara sengaja supaya dia itu kemudian bisa berada, tertanam, ada di satu tempat, dan kemudian benih itu bisa bertumbuh. Jadi kalau kita melihat kata diaspero itu berarti secara sengaja itu terjadi. Dan kemudian supaya mereka tertanam di sana dan mereka bertumbuh di sana. Jadi kalau kita kaitkan, saudara, maka sebenarnya secara sengaja Tuhan itu juga mengutus mereka ke sana. Secara sengaja Tuhan menyebarkan mereka, meskipun itu terjadi penganiayaan, tapi Tuhan sengaja, saudara, menaruh orang-orang ini supaya mereka tertanam di situ, mereka memberitakan Injil, mereka bertumbuh dan berbuah di sana. Meskipun memang itu lewat aniaya, tetapi Allah sengaja menyebarkan umatnya itu untuk memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara, kita melihat Allah itu di dalam menggenapi akan misinya di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara, di dalam cara-cara yang memang barangkali tidak mengenakan, tetapi di kemudian Tuhan itu punya satu cara bagaimana Injil tersebar, misi Allah terlaksana. Dan itu kita lihat di dalam komunitas gereja yang pertama, gereja mula-mula, saudara. Jadi kalau kita mau perhatikan di sini, saudara, ya, setiap keberadaan umat di tengah-tengah dunia ini, seluruh orang Kristen, sebenarnya itu adalah Tuhan punya maksud, ya. Dimanapun sebenarnya kita itu berada, kalau kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, mungkin saudara, pada waktu misalnya itu orang-orang daripada jemaat mula-mula, ketika mereka karena penganiayaan itu tersebar ke berbagai tempat, saudara, mungkin mereka bisa bertanya, ya, mungkin kenapa bisa hal ini terjadi kepada kami, dan barangkali mungkin mereka mengasihani diri dan sebagainya. Tetapi apakah itu terjadi kepada mereka, saudara? Karena kalau kita lihat banyak orang bisa mengasihani dirinya sendiri, ya, ketika terjadi masalah ini, masalah itu. Tetapi kalau kita lihat orang-orang ini di dalam bagian ini, mereka tidak, saudara, mengasihani diri mereka. Dan saya kira mereka tidak menyesal menjadi orang Kristen. Tetapi justru mereka menjadi orang-orang yang memberitakan Injil. Mereka justru terus bergerak dengan sangat luar biasa di dalam memberitakan Injil ini. Karena kalau kita melihat, saudara, ya, mereka walaupun ada di dalam penganiayaan, tetapi justru setelah tersebar, baru kemudian mereka bergerak luar biasa. Nah, saudara, ketika kita melihat bagian ini, kalau misalnya, ya, kita lihat di Jakarta misalnya. Di Jakarta ini juga banyak orang diaspora. Banyak orang diaspora. Banyak faktor, karena memang bisa saja karena mungkin ada faktor penganiayaan dari zaman dulu, ya. Misalnya di Kalimantan itu, ya. Tapi kemudian mereka banyak yang lari ke Jakarta. Atau mungkin misalnya banyak orang karena cari kerja, karena sekolah, atau karena mungkin membangun bisnis di sini. Ya. Tapi kalau kita lihat, itu bukan secara kebetulan itu terjadi.
Tapi kita sungguh meyakini seperti di dalam firman Tuhan ini bahwa sebenarnya ada maksud-maksud Tuhan. Kenapa Tuhan juga menaruh kita di tempat di mana kita berada? Dan saya yakin saudara, itu adalah karena Tuhan juga ingin kita menggenapi misinya. Jadi kalau kita lihat, kita ini seperti misionaris-misionarisnya Tuhan yang diutus oleh Tuhan di dalam melayani, saudara. Di tempat di mana kita berada saat ini. Jadi kita ini adalah seperti misionaris-misionarisnya Tuhan Allah yang Dia sebarkan ke tengah-tengah dunia ini di mana kita berada saat ini. Nah, saudara-saudara, ini tentunya satu hal yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat, saudara, siapa mereka yang memberitakan Injil ke berbagai dunia, dan khususnya, saudara, pemberitaan Injil kepada mereka yang belum mengenal kepada Tuhan di luar daripada komunitas orang Yahudi sendiri. Siapa, saudara? Mungkin kita banyak mendengar misalnya Rasul Paulus ya. Tapi yang mula-mula siapa? Ya, yang mula-mula memberitakan Injil kepada bangsa lain. Sebenarnya ya, kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, di dalam ayat yang keempat tadi, itu adalah yang mula-mula memberitakan Injil kepada bangsa lain. Di dalam pasal 8 ayat 1 sampai 4, kita menemukan itu adalah orang-orang awam, saudara. Orang-orang awam. Dan di sini dikatakan itu memakai kata mereka. Mereka. Jadi mereka itu adalah, kita nggak tahu ya, mereka ini kan nggak namanya nggak dicatat. Jadi sehingga kita nggak tahu entah siapa dia. Tapi dikatakan mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang tersebar. Dan mereka bukan rasul. Mereka juga bukan yang namanya tercatat. Tapi mereka orang-orang awam atau jemaat Tuhan. Jadi kalau kita melihat, saudara, di dalam bagian pelayanan misi yang pertama, kalau kita bisa melihat satu prinsip yang sangat penting, maka sebenarnya pelayanan misi, saudara ya, pelayanan misi, gerakan misi itu adalah satu gerakan yang semestinya itu adalah gerakan seluruh jemaat. Bukan hanya ada, misalnya ini itu adalah gerakannya hamba Tuhan aja, atau para diaken. Bukan, saudara. Tapi ini adalah gerakan seluruh jemaat. Karena dikatakan di dalam ayat keempat itu adalah mereka yang tersebar. Mereka itu siapa? Itu adalah umat Tuhan. Dan di dalam bagian-bagian tadi kalau kita melihat ya, gerakan misi di jemaat mula-mula itu adalah gerakan seluruh umat Tuhan. Gerakan seluruh gereja Tuhan. Mereka yang pergi memberitakan Injil. Jadi kalau kita lihat, saudara, peran seluruh umat Tuhan di dalam pelayanan misi itu sangat esensi, sangat vital sekali. Karena kalau kita melihat semua orang Kristen itu diselamatkan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan untuk misi. Semua orang yang diselamatkan atau kita diselamatkan karena misi. Kita diselamatkan supaya berbagian bagi pekerjaan Tuhan. Kita diselamatkan supaya kita boleh melaksanakan pekerjaan Tuhan, misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Makanya saudara, kalau kita melihat peran daripada jemaat awam di dalam pekerjaan Tuhan sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Peran jemaat awam, peran seluruh jemaat untuk terlibat di dalam gerakan misi Tuhan, itu adalah satu peran yang tidak bisa diabaikan di dalam seluruh pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita melihat ya, kenapa dunia ini masih belum dijangkau sedemikian banyak oleh Injil. Atau mungkin kenapa lingkungan sekitar kita belum bisa dijangkau sedemikian luas oleh pemberitaan Injil. Nah saudara, mungkin sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita perlu bertanya, apakah kita sudah menjalankan peran kita? Atau selama ini mungkin kita berpikir untuk urusan pemberitaan Injil itu adalah urusannya ya para diaken aja, para hamba Tuhan saja. Tapi saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, kenapa Injil bisa tersebar baik di dalam pasal 8 dan tadi di dalam pasal 11 ayat 19 sampai 21, kita melihat saudara, itu peran daripada mereka. Siapa mereka? Itu adalah komunitas umat Tuhan, gereja awam. Dan itu adalah panggilan kita semua yang telah ditebus, telah diselamatkan oleh darah Kristus, supaya kita boleh menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara,
biarlah renungan pada pagi hari ini boleh terus mendorong kita untuk kita boleh menjalankan peran kita masing-masing. Kita yang ada di dalam Zoom ini lebih banyak adalah orang-orang yang memang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kita berharap firman Tuhan ini yang kita dengar pagi ini juga boleh menjadi salah satu bagian yang terus menginspirasi seluruh jemaat Tuhan, seluruh jemaat awam, dan seluruh orang Kristen, khususnya di gereja kita secara khusus, supaya juga boleh digerakkan oleh Tuhan untuk berbagian di dalam pekerjaan misi. Karena gerakan misi itu adalah gerakan seluruh umat Tuhan untuk memenangkan lebih banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Natal salah satu adalah ladang, maksudnya waktu yang sangat penting di dalam kita memberitakan Injil. Setelah Natal itu ada Imlek. Setelah Imlek kita juga ada ulang tahun gereja yang memasuki 50 tahun. Dan kita tahu misi ini begitu penting. Dan kita tidak berhenti, kita tidak puas setelah kita mencapai usia 50 tahun. Tentunya kita ingin lebih besar lagi di dalam kita menjalankan misi Tuhan. Dan kiranya gerakan daripada misi Tuhan ini boleh terus menjadi satu gerakan yang berkobar-kobar dalam hati kita untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita.